Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video yang sebelumnya kita pernah ngomongin saham BBRI dan BMRI ini ketika ini guys ya, kita bahas mengenai penggunaan uang cash ya guys ya. Penggunaan uang cash di eh, kenapa kita harus selalu menyediakan cash di portfolio kita gitu loh guys ya. Jadi gunanya adalah untuk menyerok saham-saham fundamental bagus yang lagi turun guys ya. Kemarin BBRI dan BMRI ini kebetulan omon-omon sudah serok ya guys ya, dua-duanya guys ya. Nah di video kali ini kita akan bikin perbandingannya ya guys ya, perbandingan BMRI dengan BBRI secara dividen reinvestment plan ya guys ya. Tetapi sebelum kita bicara dividen reinvestnya ya guys ya, itu kita lihat-lihat dulu guys ya, laporan keuangan BMRI dan BBRI yang paling baru ya guys ya, yang terbarunya guys. Untuk kronologis kemarin ya guys ya, kemarin kita serok BBRI dan BMRI itu di sini guys ya. Kalau omon-omon itu kemarin dapat BMRI itu di harga terendahnya guys, 5750 ya guys ya. Kalau BBRI itu dapatnya di sini guys, di ini guys ya, eh di harga berapa ya kemarin guys ya? Di sekitar 47-an guys ya, 46 guys. Di harga 46. Kedua-duanya sekarang lagi floating profit ya guys ya. Jadi kemarin itu nanti gua kasih linknya ya guys ya di sebelah kanan ini. Kemarin itu kita bahas mengenai ini guys ya, penggunaan uang cash di portfolio. Jadi memang kita itu selalu harus sediain uang cash di portfolio minimal 20% itu untuk momen-momen seperti ini guys ya. Karena momen-momen kayak gini nggak terjadi setiap hari guys. Ya, bank-bank big bank yang usahanya ini usaha keuangan ya guys ya, jasa keuangan lagi terdiskon luar biasa besar. Nah, itulah gunanya uang cash untuk hal-hal seperti itu. Nggak hanya big bank aja guys ya, semua saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya lagi diskon itu kita ambil dengan menggunakan cadangan uang cash kita kayak gitu loh guys ya. Oke, kita coba lihat dulu guys ya laporan keuangan si BMRI dan BBRI ini guys ya, supaya kita tahu perkembangan mereka ini guys ya. Oke, kita ini guys ya, kita nggak pakai Stockbit guys ya, karena di Stockbit ini guys ya, hanya sampai Q1 guys ya laporan keuangannya. Kita langsung lompat ke laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaannya langsung, yaitu di laporan bulanan guys ya, laporan bulanan itu sampai closing Mei itu sudah diupdate ya guys ya. Kita lihat punya BMRI dulu guys ya, kita lihat punya BMRI dulu karena memang kita sebenarnya hari ini fokus di dividen reinvestment untuk BMRI ya guys ya, tetapi kita sekalian bandingin dengan BBRI kayak gitu guys. Oke, kita coba lihat untuk BMRI ya guys ya. Di laporan sampai dengan Mei 2024, kita versus dengan Mei 2023 ya guys ya, versus tahun lalu itu kayak gini guys ya. Total asetnya itu tahun ini tuh di 1750 triliun guys ya, 1750 triliun dengan ekuitas ya, modalnya itu 224 triliun ya guys ya, 224 triliun, di mana kondisi tersebut versus dengan tahun lalu ya guys ya, itu seperti ini guys. Tahun lalu Mei 2023 itu asetnya 1.500 triliun guys ya. Jadi dari sisi aset naik guys ya, dari 1.500 ke 1.750 ya. Untuk modal ya, ekuitasnya juga 224 triliun ya guys ya, 224 triliun. Tahun lalu modal itu 205 triliun ya. Modalnya naik juga ya guys ya, untuk modal naik. Untuk laba guys, tahun lalu itu sampai dengan closing Mei itu laba tahun berjalannya di 18 triliun ya guys ya. 18 triliun. Untuk
tahun ini ya guys ya, tahun berjalan itu 19 triliun. Artinya naik 1 triliun rupiah ya guys ya. Naik 1 triliun, otomatis EPS-nya juga pasti naik ya guys ya. Sayangnya omon-omon belum hitung ya guys ya, EPS-nya. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Ini laba bersih ini dibagi dengan saham beredar gitu guys ya. EPS-nya caranya kayak gitu ngitungnya. Oke, jadi BMRI ini naik guys ya, secara profit dan secara aset naik, secara modal naik, secara laba juga naik 1 triliun. Kita coba lihat BBRI ya guys ya. Kita lihat BBRI. BBRI itu guys, untuk 2023 dulu ya guys ya. Kita lihat tahun 2023 Mei itu guys. Secara aset guys, aset itu 1,6 triliun ya guys ya. Asetnya masih lebih gedean si BMRI ya guys ya. Untuk tahun ini yaitu di 1.800. Wow guys, jauh guys ya, dia secara aset naiknya ngeri banget guys ya. Naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI ya guys ya. Ini asetnya dulu 1.600 triliun, sekarang 1.800 triliun, naiknya 200 triliun guys ya asetnya. Untuk modal itu 200 modal tahun lalu itu di 276 triliun ya guys ya, total ekuitasnya 279 triliun. Untuk tahun ini 285 triliun ya guys ya, naik juga ya guys ya untuk modal ya guys ya. Naik sekitar 6 triliun ya guys ya, sekarang 6 triliun. Lalu untuk labanya si BBRI ini guys ya, tahun ini itu labanya sudah 25 triliun guys ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI guys ya. Terus untuk ini guys ya, untuk tahun ini ya guys ya, itu udah 27 triliun, artinya naik sekitar 2 triliun ya guys ya, naiknya 2 triliun. Jadi kenaikan labanya dan kenaikan asetnya, kenaikan modalnya semuanya lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI ya guys ya. Ini artinya prospek di si BBRI ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan si BMRI. Tapi kita coba lihat juga, sekarang kita coba lihat untuk dividen reinvestment plan pada kedua saham ini guys ya. Karena memang kalau lihat sekilas ya guys ya, laporan tahunannya itu BMRI dengan BBRI lebih bagus BBRI terus terang guys ya. Oke, kita coba lihat ini aja guys ya, coba lihat harga aja guys ya. Kita coba lihat harga sudah murah atau belum. Kita lihat di Funda Chart guys ya, di Funda Chart. BBRI ini kayaknya agak sedikit murah ya guys ini guys. Secara PI kita coba lihat guys. Secara PI BBRI ini sudah sempat menyentuh harga di bawah murahnya ya guys ya. Untuk saat ini harganya masih murah guys ya. Masih di bawah garis hijau ini, artinya dia masih murah. Kalau tembus merah ini sangat murah ya guys ya. Kemarin udah mendekati sangat murah secara PI. Oke, kita lihat BMRI ya guys ya, BMRI. Secara PE-nya gimana guys ya, kita sama guys ya, kemarin mendekati sangat murah, sekarang masih murah juga ya. BMRI masih murah, BBRI, tetapi secara harga BBRI itu valuasinya lebih murah dibandingkan dengan BMRI, karena valuasi BBRI itu ini guys ya, di bawah garis hijau. Kalau BMRI itu di atas, sudah menyentuh garis hijau ya, tapi sama-sama masih murah. Oke guys, kita lihat dividen reinvest di kedua saham perbankan ini guys ya. Sambil sebelum lanjut guys ya, gue ceritain gue dulu pernah kerja di bank guys ya. Bank ini bisnisnya keuangan guys ya. Keuangan ini adalah bisnis yang selalu dibutuhkan sampai kapanpun guys ya, dan nggak ada siklusnya guys ya. Beda dengan batu bara, kelapa sawit ya, komoditas lah guys ya, itu ada siklus-siklusnya. Kalau duit ini nggak ada siklusnya guys ya.
setiap hari kita tuh butuh duit ya, apalagi orang kayak omon-omon ini yang modalnya pas-pasan guys ya, ini butuh duit terus setiap saat guys ya. Oke guys, kita coba lihat si BMRI dulu guys ya. BMRI ini ya dengan investasi 14.900.000 guys ya. Di tahun 2004 lu dapat lembar itu 50.000 guys ya, 50.800 lembar ya. Dapat dividennya 800.000 ya guys ya. Tahun itu guys ya, setahun 2 kali waktu itu ya guys ya. Setahun itu dapat 800.000 dan 700.000 ya guys ya. 1.600 ini kita compounding terus ya guys ya. Kita compounding ya, dividennya dibeliin saham BMRI lagi ya guys ya. Nah, kalau kita 14.900.000 ini ya kita investasikan dan dividennya terus kita reinvest guys. Sampai sekarang itu BMRI akan berlipat ganda ya kepemilikan kita dari 50.800 menjadi 100.500 lembar ya guys ya, atau 1.005 lot ya guys ya, 1.005 lot untuk BMRI ini guys menghasilkan dividen setahun itu 35.500.000 ya guys ya, dibandingkan dengan modal yang cuman 14.900 ini dividen per tahunnya sudah lebih besar ya guys ya, tetapi untuk per bulannya itu dapatnya 2.900.000. Total duit kita dari 14.900.000 menjadi 770 juta ya guys ya. Yield imbal balik yang kita dapat itu di 5.000% ya guys ya. Ini tentunya kalah ya guys ya dibandingkan dengan BBRI ya guys ya. Karena apa? Karena BBRI kemarin kita sudah sempat bikin videonya guys ya. Videonya gua refresh lagi, ada di link sebelah kanan. BBRI itu kayak gini guys ya, dengan investasi yang kurang lebih sama yaitu di 14.900.000 guys ya, BBRI itu menghasilkan dividen per tahun itu di 60 juta guys ya untuk tahun ini guys ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan modalnya gitu guys ya. Dan secara per bulan kita masih dapat 5 juta rupiah ya guys ya. Kalau disebulankan ya guys ya, disebulankan itu kita dapat 5 juta rupiah. Dengan total perkembangan aset itu di 1,2 triliun, total uang yang kita dapatkan itu di 1,26 triliun ya guys ya. Dari jangka panjang dengan dividen reinvest itu BMRI kalah jauh dibandingkan dengan BBRI guys ya. Karena memang tadi kita juga sudah lihat perbandingannya ya guys ya. Secara laporan keuangan year to date sampai dengan Mei itu BBRI menang telak dibandingkan dengan BBRI menang telak dibandingkan dengan Bank Mandiri, BMRI gitu guys ya. Memang BBRI lebih baik karena memang segmennya itu ya guys ya, untuk BBRI itu segmen konsumennya itu mikro guys ya, mikro dan banyak kan retail guys ya. Jadi langsung ke pengusaha-pengusaha kecil, UMKM ya guys ya, yang di Indonesia itu jumlahnya sangat-sangat banyak ya guys ya. Secara resiko BBRI itu lebih tinggi guys ya, lebih tinggi dibandingkan BMRI otomatis. Tetapi kenapa labanya bisa lebih tinggi ya? High risk high return, karena dia itu menyalurkan ke retail ya, maka dia rate-nya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI. BMRI itu lebih fokus ke corporate ya guys ya, lebih fokus ke perusahaan-perusahaan besar ya guys ya pembiayaannya. Jadi rate yang bisa diterapkan itu secara keamanan lebih aman, tetapi bunga yang di ini ya guys ya, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar karena pinjamnya juga pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan nasabah-nasabah BBRI, pasti si BMRI ini ngecasnya itu kecil gitu loh guys ya, nggak sebesar BBRI guys ya. Itulah perbankan ya, makanya lo kalau minjem duit ya, kalau misalnya lu ke BPR ya guys ya, yang melayani sangat retail ya guys ya, dengan jaminan, misalnya lu ngasih jaminannya BPKB, pasti rate-nya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kalian datang ke bank konvensional gitu loh guys ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi intinya dalam jangka panjang guys, BBRI ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan BMRI ya, meskipun BMRI juga sebenarnya untung gitu loh guys ya, tetapi mungkin dalam jangka pendek ya gue nggak tahu guys ya. Nah ini nanti gue
di konten lain gue pengen bikin swing ya guys ya, swing di BMRI dengan BBRI gitu guys ya. Kalau dividen reinvestment plan, dividen reinvest ya guys ya, compounding dividen ke saham tersebut, itu BBRI menang mutlak. Oke, kayak gitu dulu guys omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.